Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata kuliah karakter bimbing hari ini, kita akan membahas tentang lingkungan sosial dan interaksi sosial. Pertama adalah keluarga. Dasar pembentukan keluarga. Bentuk perkawinan. Perkawinan dilihat dari segi jumlah istri ataupun suami, dilihat dari segi asal suami dan istri. Pertama, perkawinan eksogami, perkawinan endogami, perkawinan homogami, perkawinan heterogami. Bentuk-bentuk lain diantaranya adalah garis keturunan, tempat tinggal, lalu ada kelompok terdekat. Keluarga pertama adalah dasar pembentukan keluarga. Bentuk-bentuk perkawinan. Perkawinan dilihat dari segi jumlah suami atau istri. Di antaranya ada monogami dan poligami. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan atau pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si istri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya, monogami merupakan nikah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. Lalu ada poligami, adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Bentuk ini, poligami, akan kita golongkan menjadi dua jenis. Pertama adalah poligini, satu orang laki-laki memiliki banyak istri, disebut poligini. Sororat, jika istrinya kakak beradik, kandung, dan disebut non sororat jika istrinya bukan kakak beradik. Poliandri, satu orang perempuan memiliki banyak suami, disebut poliandri. Fraternal jika suami beradik, kakak, dan disebut non fraternal bila suaminya tidak ada hubungan kakak beradik kandung. Dilihat dari segi asal-usul suami istri, perkawinan eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi dua, yakni eksogami konomium asimetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon. Di sini ada eksogami konomium asimetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar menukar jodoh bagi para pemuda. Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Sedangkan homogami adalah perkawinan antar kelas golongan sosial yang sama, seperti contoh pada anak saudagar, pedagang yang kawin dengan anak saudagar, atau pedagang. Perkawinan heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan seorang anak petani. Ini adalah bentuk lain, garis keturunan, tempat tinggal. Cross-position adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Parallel conjunction adalah bentuk perkawinan anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. Unsur-unsur kebudayaan. Kenokon berpendapat ada 7
unsur kebudayaan. Pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian hidup, sistem ekonomi, dan sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Budaya nilai terkait dengan lingkungan sosial perlu dikenalkan kepada mahasiswa. Budaya nilai terkait dengan kondisi sosial yang cenderung kurang menunjang tinggi budaya nilai dengan merebaknya kekerasan di tengah masyarakat bahkan keluarga. Kedua, ditampilkan 12 nilai kehidupan kutipan dari Living Values. Bahan refleksi pribadi pertama adalah budaya apa saja yang lebih banyak mempengaruhi hidup Anda sekarang ini. Sebutkan apa persisnya hal itu dan mengapa hal itu banyak berpengaruh pada Anda. Kebiasaan-kebiasaan pribadi apa yang ingin Anda budayakan dalam hidup Anda yang biasa saja mempengaruhi orang lain, umpamanya keluarga Anda. Dan kebiasaan-kebiasaan pribadi yang ingin Anda ubah atau tinggalkan karena tidak membantu bagi perbaikan relasi dan relasi Anda dengan sesama. Interaksi sosial, komunikasi sosial dari kata Latin communicatio, artinya hal memberitahukan, pemberitahuan, hal memberi bagian dalam pertukaran. Sosial berasal dari kata Latin socius yang artinya teman atau kawan. Komunikasi sosial dapat diartikan semacam umum sebagai suatu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun non-verbal dengan dimaksud untuk menyampaikan sesuatu pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan mampu menghasilkan tanggapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Pengertian nilai secara eksplisit, nilai dapat dimengerti sebagai konsepsi yang dihayati oleh seseorang atau kelompok mengenai apa yang penting atau yang kurang penting, apa yang lebih baik dan mana yang kurang baik, apa yang benar atau mana yang kurang benar. Pengertian norma pada umumnya alat ukur yang terbuat dari berbagai bahan dasar dengan berbagai ukuran dan bentuk. Norma sebagai akidah, pertimbangan penilaian. Jenis-jenis norma perilaku pertama adalah norma khusus dan norma umum. Norma umum dibagi tiga, norma sopan santun, norma hukum, dan moral. Kaitan nilai dan norma sebagai penampakan nilai, norma sebagai pelindung nilai, norma yang berpotensi menginginkan atau mengaburkan nilai. Konflik sosial, pertentangan, percekcokan, perselisihan, atau ketidaksamaan pendapat antar kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, ataupun konflik yang timbul dalam hubungan antar pribadi. Konflik antar kelompok masyarakat terjadi atas konflik antar kelompok umat beragama dan konflik antar suku. Menurut Johnson dalam subpraktiknya 2019, 2001, cara mengelola konflik pertama adalah gaya ikan hiu, di mana sedang menaklukkan lawan dengan cara memaksa menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Kedua, gaya burung hantu, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan pribadi maupun lawannya. Tiga, gaya rubah, sedang mencari kompromi,
gaya kura-kura, menarik diri, dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Lalu ada gaya kancil, gaya ini berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Pedoman memilih cara mengelola konflik, pertama adalah bila tujuan penting, sedang hubungan baik dan tidak penting, pakailah gaya hiu, pakailah gaya ikan hiu. Bila tujuan amat penting dan hubungan baik juga amat penting, pergunakanlah gaya burung hantu. Bila tujuan kepentingannya sedang-sedang saja dan hubungan baik juga sedang-sedang saja kepentingannya, manfaatkan gaya rubah. Lalu ada bila tujuan tidak penting dan hubungan baik juga tidak penting, pilihlah gaya kura-kura. Lalu ada bila tujuan tidak penting tetapi hubungan baik penting, laksanakan gaya kancil. Ini adalah pengembangan habitus nilai positif pribadi, keluarga, dan lingkungan. Apakah itu nilai? Pertama adalah kualitas baik yang melekat pada suatu hal, benda, atau aktivitas. Kedua, yang dicari, dikejar, diperjuangkan. Ketiga, yang menjadi pedoman, pegangan, tujuan hidup. Keempat, merupakan dasar dan prasyarat bagi terwujudnya suatu komunitas yang harmonis, damai, dan sejahtera. Ini adalah nilai-nilai kehidupan. Nilai apakah yang paling berdasar pada yang membuat manusia hidup? Apakah ada nilai kehidupan universal, artinya yang ada pada setiap makhluk hidup? Apakah ada nilai ini dapat diilhami atau dapat diterangkan? Nilai kehidupan, setiap penciptaan memiliki nilai kehidupan. Living dalam hewan, nilai-nilai itu tertanam dalam nurani kehidupan yang mereka miliki. Pada manusia, nilai itu berupa kemampuan psikis, berpikir, merasa, dan bertindak. Nilai-nilai tersebut dapat ditransfer lebih efektif melalui pengalaman langsung. Nilai kehidupan tidaklah cukup diterangkan dengan kata-kata, melainkan dialami langsung. Untuk mengalaminya, kita perlu masuk ke dalam diri kita. Syarat mutlak, keheningan, sekaligus kesungguhan. Bagaimana kita memaknai kehidupan? Dari sini kita bisa lihat, setiap waktu kita mengalami secara unik sekali untuk selama-lamanya. Dari sekolah, dari anak, sekolah, bekerja, dan menjadi tua. Ini adalah akhir periodenya. Ini berdasarkan kutipan Lenoli Ritpet. Hidup kita mengalir terus bagaikan sungai, terus mengalir. Aktivitas nilai, penyadaran nilai, eksplorasi nilai, saling berbagi nilai positif, sharing pengalaman nilai. Jadi diri setiap orang, ini adalah polanya dari pencipta, roh, psikis, fisik. Psikis bergaris dengan nurani universal values, di mana ketangguhan sosial, kerjasama efektif, dan total action. Ketangguhan pribadi mencakup menyatakan misi, membangun karakter, mengontrol diri. Kabut belenggu, prasangka yang negatif, prinsip hidup yang negatif, pengalaman, trauma, kepentingan ego, sudut pandang sempit, membandingkan,
literatur negatif. Sini ada sifat roh, di mana abadi, kasih, dan damai. Jiwa, kognitif, emotif, psikomotor. Sifat tubuh, panah, naluri, dan nafsu. Taman bunga nilai, gambarkan suatu komunitas ideal yang kita dambakan. Aktivitas nilai. Bayangkan sebuah masyarakat yang harmonis, masyarakat harmonis saling berlomba memberi yang terbaik. Ini adalah pikiran, polanya seperti ini. Dari pikiran, direalisir, pasti tindakan, direkam, dan menjadi pengaruh pemikiran tersebut. Perilaku yang terus berulang-ulang, makin lama tertanam dalam, menjadi kebiasaan, kemudian menjadi sifat, menjadi bagian dari kepribadian. Ini adalah bentuk spiral suasana penuh nilai pribadi pendidik. Pada pola ini, perhatikan penghargaan positif yang aman. Di sini ada cinta, menghargai, bernilai, dipahami, dan aman. Nilai positifnya pada bagian atas, lalu nilai negatifnya pada bagian bawah. Suasana yang mempermalukan, menakuti, mengancam, dan menghukum. Spiral positif yang terus diulang-ulang, atau kondisi lingkungan positif membentuk spiral positif. Spiral negatif sebaliknya, perilaku negatif yang terus diulang-ulang atau dibiasakan membentuk spiral negatif. Cara mengembangkan spiral positif, pertama, ciptakan lingkungan aman dan penuh dengan kasih. Dapat kita lihat pada gambar ini adalah keluarga dari satwa burung, di mana kondisi anak burung dan induk burung. Lalu di sini pemikiran yang tidak nyaman, di mana lingkungan hewan anjing dan seekor kucing. Kedua, cara mengembangkan spiral positif, sediakan model perilaku bermuatan nilai bagi anak-anak. Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang dapat mendemonstrasikan nilai-nilai tersebut. Ini adalah contoh gambar taruh sampah pada tempatnya, tapi kalau semua orang di lingkungan anak membuang sampah sembarangan, maka anak mengalami kesulitan dalam menginternalisasi nilai disiplin dan kebersihan. Nah, ini dapat kita lihat, hewan dapat mengikuti perilaku tuannya. Keteladanan itu sangat penting. Secara spontan, anak-anak meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Bila doa itu sebuah yang penting, maka hal itu kelihatan dalam perilaku orang dewasa. Bila orang dewasa berdoa sebelum tidur, maka anak juga akan menginternalisasikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Bahkan binatang ini saja mampu meniru perilaku sahabatnya yang berdoa sebelum tidur dan setelah bangun. Ketiga, cara mengembangkan spiral positif, doronglah anak-anak untuk berkembang tahap demi tahap. Teknik penyusunan level, sport, dan bimbingan pada kemampuan anak, di mana batas atas adalah level tanggung jawab yang dapat dilakukan anak dengan bantuan guru atau fasilitator. Batas bawahnya adalah
kesulitan masalah yang mampu diatasi oleh anak dengan upayanya sendiri. Cara keempat, mengembangkan spiral positif, berilah pujian kepada anak bila melakukan perilaku yang bernilai dan diharapkan. Kelima, cara mengembangkan spiral positif, latih anak keterampilan sosial seperti mengelola konflik dan mengembangkan relasi pribadi yang positif. Keterampilan, cara belajar topik tertentu, upaya menanamkan nilai yang terus-menerus tanpa terhenti dalam kebersamaan, pelan-pelan akan berhasil tertanam makin lama makin dalam, membentuk sifat, kebiasaan, dan kepribadian. Menurut Tony Melendez, membangkitkan semangat, harapan hidup orang lain, atau berbagi kasih dengan bermain gitar dan bernyanyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.